Sebelumnya mengenal MTA itu mulai tahun berapa, Pak? Tahun 2007 saya. 2007. Tahun 2007 saya sudah masuk ikut binaan, tapi belum diresmikan pada waktu itu. Ya. Mengenalnya dari mana dulu? Dari ya saudara saya. Jadi om saya itu punya anak perempuan yang ini sebagai suaminya sekarang kan jadi ketua di sana, jadi ketua perwakilan Bali. Jadi saya awalnya ikut ngaji di sana di rumahnya di Badung gitu, di Denpasar itu. Jadi saya pertama emang ikut pengajian siang pada waktu itu. Ini pengajian apa gini, saya bilang gitu. Kok begini caranya, pakai buku, pakai apa, brosur, ini kok enggak seperti biasa. Kan pengajian biasa itu pada waktu itu yang pada umumnya kan tausiah saja, jadi ceramah-ceramah saja. Nah ini kok bawa buku, bawa alat tulis dan bawa Al-Quran gitu. Pikiran saya kan waktu itu kan ngajinya saya belum begitu lancar tuh. Saya kan takut disuruh, namanya pengajian kan takutnya ngaji tuh Mas. Jadi kayak orang tadarus itu loh. Takut membaca ya, takut nanti membaca dites gitu ya. Dites, orang saya baru ikut kok malah disuruh membaca gitu. Apa ini tadarus bagaimana gitu. Gitu. Padahal ini sudah lama juga ya, sebagai seorang muslim sudah sejak lahir ya. Sejak lahir saya jadi orang sejak muslim. lahir. Ya. Kemudian berpindah dari Bondowoso ke Bali itu usia berapa, Pak? Usianya mungkin 20 tahun sih. 20 tahun selepas SMA ya, begitu ya. Bisa diceritakan sebelum masa-masa SMA itu memang sudah mengenal agama Islam pasti, tapi pengamalannya seperti kewajiban kita sholat itu memang sudah dilakukan Pak Tarjo. Pada waktu itu saya ya biasa sholat seperti pada umumnya yang lain, tapi kalau pas yang namanya kita nak ngerti tuntunannya, kalau nggak sholat tuh apa, kan saya nak ngerti ya. Kalau pas subuh itu lewat ya sudah, itu kadang-kadang di jam, kadang-kadang enggak itu. Pada utamanya pada waktu saya pulang kampung kan biasanya kan lewat duhur. Kalau saya pulang kampung itu dari Denpasar ke Bondowoso tuh hampir 7 jam. Itu kan ya duhur kok ada orang-orang kok sholat di pas pelabuhan atau di kapal penyeberang tuh, malah kan bisa dijamak, itu kan nggak ngerti. Pada itu saya nggak ngerti ilmunya itu loh. Padahal waktu saya sudah mengaji di MTA, kalau orang tidak menyalakan sholat itu sudah kafir loh. Kok disebut kafir saya itu? Saya baca Al-Quran kok disebut kafir gitu. Padahal saya kan dari kecil kan sudah baca syahadat itu loh. Kok disebut kafir? Akhirnya orang kafir itu bukan orang yang selain non muslim. Kita saja kalau tidak melaksanakan yang diajarkan Rasulullah itu berarti disebut kafir gitu. Betul. Nah, mulai itu udah saya takut dengan Allah itu. Kok saya semakin tua, apalagi saya pernah ikut pengajian di Gelombang di Al-Ma'ruf itu di Bali itu. Jadi orang 40 tahun ke atas kalau tidak berubah anunya pada kelakuannya kok sama dengan yang dulu, sudah siap-siap pesan duduk tempat duduk di neraka gitu. Kok segampang itu Rasulullah ngomong. Akhirnya saya juga sampai sekarang ya, siapa namanya, insya Allah kedepannya itu terutama saya dengan keluarga saya jangan sampai meninggalkan sholat apapun di perjalanan pengguna selama saya masih sehat gitu. Nah orang sehat pun ya namanya orang mengerjakan sholat ya orang mati gitu loh. Orang sakit pun sudah harus sholat gitu loh. Jadi kalau tidak mau sholat ya mati saja kan gitu. Sebelum saya mengetahui Bondowoso itu saya kira ada hubungannya dengan Bandung Bondowoso. Ternyata memang jauh beda ya. Jauh beda. Bondowoso sendiri, masyarakat yang ada di sana itu mayoritas muslim atau bukan, apa? Mayoritas muslim. Mayoritas muslim. Bondowoso muslim. Mayoritas muslim ya. Untuk pengamalan sehari-hari memang pada waktu masih di Bondowoso ini bagaimana Pak Tarjo? Sama juga dengan kebanyakan di Bondowoso, karena pada umumnya pada remaja itu saya kira sudah susah untuk diajak ke langgar atau ke masjid. Pada umumnya kalau mau ke langgar ke masjid itu ya pada waktu salat tarawih itu. Ya, ada awal-awalnya gitu karena ada ya
makanan minumannya awal-awal itu udah ke masjid atau ke langgar, dan dekat-dekat Lebaran itu. Kalau sesudahnya itu pertengahannya ya seperti biasa gitu. Apalagi dibilang sholat tarawih sholat sunnah itu, artinya sudah tidak biasa orang pada remaja pada umumnya di daerah saya itu, sampai dengan saat sekarang gitu. Gitu. Kemudian sebelum mengenal lebih jauh tentang MTA, Bapak juga terlibat kegiatan-kegiatan yang tidak dituntunkan begitu, misalnya ada hal-hal mistis dan yang lain begitu? Sebelum saya masuk MTA, Mas, memang saya itu di tempat saya atau di tempat pekerjaan saya itu memang saya ada salah satu pengurus di sana. Jadi saya seksi dakwah di sana itu. Jadi saya berkumpul di sana. Apa ini seksi dakwah ini kalau kita tidak diterapkan itu loh. Padahal muslimnya di sana sekelintir. Jadi mungkin dari 250 orang di sana tuh muslimnya paling banyak itu 25 orang. Jadi untuk silaturahmi antara orang muslim di sana dengan orang non muslim di sana, saya supaya tidak sama dengan orang non muslim di sana itu saya mengadakan ya silaturahmi dari rumah ke rumah pada waktu itu. Jadi ada mengadakan yasinan, dan karena waktu itu sudah ngerti yasinan kok cuma habis datang makan pulang gitu loh. Saya punya ide pada waktu itu, ayolah kita yasinan, karena waktu itu saya yang ditunjuk sebagai seksi dakwah mencari penceramah. Nah, jadi saya nyari teman-teman saya dekat itu di sana, tolong nanti ini 1 ayat 2 ayat diterapkan. Jadi biar kita tidak datang sana makan langsung pulang gitu. Gitu. Begitu ya. Pak Tarjo, pada waktu itu sebelum mengenal MTA, pernah juga melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan, misalnya memiliki jimat, kemudian hal-hal yang berbau klinik begitu, Pak? Saya pada waktu itu pelakunya, Pak. Jadi saya waktu itu di perusahaan saya itu, Pak, saya disuruh, Pak, karena saya orang muslim, jadi saya itu masukkan ayam potong. Jadi waktu itu pemimpin di tempat saya kerja itu banyak bos-bosnya itu lah orang-orang muslim lah, jadi orang muslim jadi karyawannya. Jadi pada waktu itu saya dimintai untuk memasukkan menu daging ayam potong. Pada waktu itu sebelum saya masuk memang ada saingan di sana. Jadi saya ada salah satu teman itu, kalau kamu ingin laris gitu, ayo ikut saya, itu seorang kiai gitu. Jadi ikut saya seorang kiai supaya kamu ini bukan syirik, karena ini minta supaya laris saja gitu loh. Jadi mintanya kepada Allah lewat beliau gitu. Itu, Pak. Oh, itu yang pada waktu memang belum mengetahui ya sebenarnya hal-hal seperti itu memang tidak dituntunkan oleh agama begitu. Mengenal pengajian MTA sendiri tahun berapa, Pak? Tahun 2007, Pak. 2007. Sampai dengan sekarang ya. Sampai dengan sekarang Insya Allah istiqomah. Istiqomah. Iya. Insya Allah. Bersama keluarga juga mengaji di sana. Iya, bersama keluarga. Apa yang menarik dari pengajian yang diselenggarakan di MTA ini? Jadi saya menariknya di MTA begini, Pak. Jadi sebelum saya masuk MTA itu memang sudah ikut pada umumnya. Kalau sudah di MTA itu karena ada rujukannya, jadi bukan dari brosur Al-Quran apalagi. Jadi saya dulunya itu tidak pakai Al-Quran yang tidak ada artinya, kok sekarang Al-Quran yang ada artinya itu. Jadi saya setiap ada pengajian, ini loh ayatnya. Setiap saya tanya dulu, ini ayatnya. Berarti kita tidak main-main dengan ayat itu. Jadi mengena dengan saya sendiri. Loh, berarti kalau saya dulu begini, ya memang saya banyak salah gitu. Nah sekarang saya minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan kesalahan saya yang dulu itu diampuni sama Allah. Gitu. Iya. Gitu. Dari melihat cara bicara Bapak, ada model dialek ini dari seperti bahasa Madura. Oh iya, Pak, jadi saya memang sehari-hari itu saya ada 3 bahasa yang saya ungkapkan. Jadi kalau teman-teman di kantor itu pakai bahasa Bali, Pak. Jadi kalau saya pas waktu duhurnya itu pakai bahasa Jawa, karena saya teman-teman di sini banyak Jawanya. Kalau saya di rumah itu dengan istri saya pakai bahasa Madura, Pak, itu. Begitu. Jadi setiap hari itu 3 bahasa. 3 bahasa dilakukan begitu ya. Pak, tolong, karena ini radio terdengar insya Allah di mana-mana.
bisa jadi saudara-saudara kita yang ada di Bondowoso, Madura dan lain sebagainya mungkin bisa disampaikan menyapa saudara-saudara kita yang mengetahui bahasa Madura. Ini tolong disapa, kemudian tolong diceritakan keadaan pengajian yang ada di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini seperti apa dalam bahasa Madura, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretan seteja sebenarnya manca negara kanto negara Indonesia sebenarnya Madura, sebenarnya Probolinggo sampai dengan Situbondo, Jember, utama sebenarnya daerah Solo kanto saya asli orang Madura. Jadi dan kula mulai tahun 2000 petok masuk ning MTA kanto pengajian MTA itu pengajian si Abdul, Pak. Jadi pengajian kanto dadi beni pengajian si biasa ki lakoni sareng panjenengan dan kula dimin. Jadi pengajian panika pengajian si berwujud jadi panjenengan atanya ka seorang ustadz saya membina dengan pengajian MTA kanto jadi pun apapun sampai saya tanya lagi panika dengan rujukannya ke Al-Quran. Jadi benih pada umumnya ngaji-ngaji saya bilang caan kiai ampun bagus, jadi dabun kiai mesti bener. Jadi benih kak dinto Pak, jadi kiai itu seorang manusia biasa, jangankan kiai Pak. Jadi Rasulullah tibi kan waktu masalah madu kan tegur sareng Gusti Allah. Jadi mungkin kula panjenengan yang kanto saya rasa negara. Jadi sebelum saya negor, jadi makin sampean ben kaula kanto nyara masuk pengajian man kak diman mungkin Madura saya tak beda MTA kanto panjenengan kudu ngombangi Al-Quran saya beda arten Pak. Jadi ning kawang kadama kanto ning daerah Surabaya mungkin daerah Semarang kadima bayi ngakuni Al-Quran panjenengan kenapa? Melai Al-Quran, ngomongin Al-Quran, sebeda artena. Jadi cara Gusti Allah nika ke umatnya. Jadi Gusti Allah nika abri perintah kok mata lebat Rasulullah. Jadi panjenengan tak ngerti Pak, begitu pula saya tak ngerti karena abad tibi nika orang Madura. Jadi Al-Quran nika bahasa Arab, boleh orang Jawa. Al-Quran ini kebening bahasa Jawa karena bahasa Arab. Jadi makin bahasa Arab saya beda arten. Jadi panjenengan ampun maos dengan bahasa Al-Quran saya beda arten. Jadi panjenengan ulun tibi mana yang dilarang Rasulullah, mana yang dikerjakan Rasulullah. Jadi saya pun dengan tak usah karena kiai, karena guru ngaji, jadi panjenengan langsung etoro. Jadi dari mangken Pak Alba ke ubah ke Al-Quran saya beda artian. Jadi kula nyong ka panjenengan Pak. Jadi saya panjenengan lambok kan toh. Jadi kurang bener Pak. Jadi pengajian panjenengan saya lambok ikuti Kak Dinto sebagai pengajian sejarah Nabi, sejarah Rasulullah. Tapi panjenengan mangken jadi lebih ondeng bagaimana cara Gusti Allah memperbaiki atau menyuruh umatnya untuk berhamba kepada mereka. Ya. Ya, mudah-mudahan pendengar-pendengar kita yang ada atau memahami bahasa Madura ini tergugah hatinya dan paham ternyata pengajian yang di MTA ini seperti yang Pak Tarjo sampaikan tadi. Terima kasih Pak Tarjo, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan semakin paham dengan apa yang dimaksudkan di Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.